Begitu ketemu lagi belum ada 1 bulan, gaji dinaikkan, penempatan atau kerja udah dipastikan, dicarikan. Ternyata hal-hal seperti itu menjadi pengaruh buat rezeki, walau bisa saya nggak tahu. Akhirnya di perusahaan Powerbank, akhirnya bekerja di PT Haman Energi tanpa saya membuat surat lamaran, tanpa saya memiliki pengalaman, tanpa tingginya pendidikan, tanpa saya punya keterampilan. Dan satu hal, saya tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pimpinan. Masya Allah. Pekerjaan di luar Jawa untuk terakhir saya. Saat itu seorang kuli dengan penghasilan 2 digit, tanpa pendidikan, tanpa surat lamaran, tanpa wawancara, tanpa pengalaman. Itu awal, dari awal itu memberikan 2 digit. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan. Perusahaan itu dapat proyek mulai di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi dalam kisah nyata, anomali kehidupan dari hal yang tidak pada umumnya karena Yang Maha Kuasa. Di saat menjalani rumah tangga mungkin belum ada 1 tahun, usia kandungan anak yang pertama itu 5 bulan. Sambil menunggu dagangan yang saya titipkan, dalam hati itu lamunan saya, apa iya saya akan seperti ini terus terang. Saat itu memang saya pengangguran, tidak punya penghasilan pasti. Istilahnya saya juga harus menata masa depan untuk anak juga. Lalu usaha seperti apa? Nah, jadi saat itu yang memungkinkan saya untuk bekerja secara formal buruh pabrik. Karena lulus sekolah itu saya pernah jadi buruh, tapi penghasilan manajer, walaupun terlalu muluk-muluk ya minimal supervisor. Intinya kan pengen penghasilan tinggi. Akhirnya ada pertentangan, perdebatan batin. Kalau ingin penghasilan yang tinggi, minimal pendidikan tinggi. Kalau minimal pendidikan tidak tinggi, pengalaman itu harus tinggi. Nah, saya itu nggak punya dua-duanya. Pendidikan saya tidak tinggi, pengalaman saya itu juga nggak tinggi, nggak ada sesuatu yang saya tekuni. Tapi ingin penghasilan tinggi, aneh kan? Jadi terus terang nggak ada yang saya tekuni. Apa sih yang ditelateni? Ya cuman itu. Ya seperti ini kan saya menceritakan, wah sebentar bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Allah, atas izin dan kehendakmu sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Hal-hal seperti itu, hal yang tidak berhubungan dengan industri. Cuman saya sadar lamunan saya itu terlalu tinggi. Pingin penghasilan tinggi, tidak sekolah yang tinggi, tidak punya pengalaman yang tinggi, tapi pingin penghasilan yang tinggi. Udah gitu kerjanya minta yang pingin di outdoor, bisa kemana-mana. Karena lamunin ya, pada akhirnya saya hanya bilang, ya Allah, Engkau kan maha berkehendak, apapun bisa terjadi. Dari sebuah hal yang mustahil menjadi sebuah hal yang mustajab. Selesainya Bimantara Project, untuk kemudian kita semua itu pisah. Nah, otomatis saya itu menganggur kembali karena pekerjaan sampingan saya itu sudah saya lepas.
Mengingat tidak ada pekerjaan, ya kebetulan saya juga dekat dengan mandornya. Mungkin mandornya cerita ke bekas bos saya yang di bangunan sipil itu, dan dia tahu saya itu menganggur. Saya dipanggil kembali. Cuman saya kembali, saya sudah tidak ada ambisi untuk mencari hal yang sifatnya hasil lebih tinggi, itu enggak. Kenapa? Karena saya sudah bisa merasakan hasil yang lebih tinggi. Itu sudah cukup saya syukuri. Makanya saya harian saja. Bedanya kalau dulu itu mandornya itu bawahan saya di saat kembali itu saya nggak mau jadi atasan dia, justru malah saya jadi bawahan dia. Singkat kata, dengan berjalannya waktu, bos manpower saya itu WA saya pribadi menghubungi ada pekerjaan di Lombok, kalau berminat untuk confirm di grup, yang pada akhirnya lagi dan lagi saya pamit dari perusahaan sebelumnya. Hal yang saya alami di saat berangkat pertama ke Sumatera itu juga saya alami kembali, tapi saya paksakan berangkat. Ya Allah, saya nggak tahu saya harus ngapain, yang penting saya berangkat. Berjalannya proses itu, kemudian kita semua kumpul di Lombok. Di Lombok itu sebenarnya saya tidak punya job desk atau status untuk di bagian apa. Cuma saya di kantor, cenderungnya di lapangan, walaupun nggak tahu ngapain. Deket sama temen, ya alhamdulillah kalau tanya-tanya diajari. Mau diajari kayak apa, otak saya itu otak imajinatif. Saat itu juga saya paham. Tapi besoknya udah lupa. Kenapa? Ya otak saya itu nggak bisa mengilustrasikan sesuatu yang sifatnya itu deskriptif. Tapi karena imajinasi kan hubungannya sama kreativitas. Saya akan mikir yang belum tentu dipikirkan yang lainnya itu memikirkan apa yang saya pikirkan. Ya, kurang lebih itulah gambarannya kan. Gimana caranya saya bisa beda? Nah seperti itu. Kreativitas sebenarnya. Dan untuk teknikal itu sebenarnya saya nggak cocok. Saya nggak mau mikir itu. Saat itu kan ya karena saya dekat sama kepala mekanik kan, leadernya itu leader mekanik. Jadi saya ngikut dia, bos aku kasih pekerjaan, aku buat pungkon apa. Kalau ada gambar teknik suruh apa dia. Jadi ini gambar kalau kamu bawa terus saya pegangan apa. Ya saya nggak enak kan, daripada saya di office ngapain. Kalau di lapangan kan minimal saya ada aktivitas, gak enak juga kalau saya makan gaji buta. Nah itu ceritanya yang kemudian gak sangka. Saat saya di lapangan, tahu-tahu di radio diinfo, istilahnya diminta saya ke kantor. Kekurangan saya itu dibahas ya, manajer keuangan lah, HRD juga. Jadi dia langsung memastikan kamu jadi asisten saya, karena siapa tahu Gaman Energi nanti kalau proyeknya berkembang, otomatis saya akan pindah-pindah. Jadi harus ada admin yang di sini. Saya kasih pekerjaan apapun siap. Yang penting aktivitas hari ini seperti apa, ajari saya, nanti biarkan saya berkembang. Nah, itulah titik awal saya menjadi admin. Habis dari jemput dari bandara atau dari mana, saya ingat saya satu mobil sama pimpinan saya. Jadi dibahas apa yang cocok sesuai dengan kemampuan saya. Pimpinan menyampaikan gaji saya itu di-upgrade jadi 9 juta. Saya lupa di-upgrade atau dinaikkan 1,5 juta. Yang pasti seingat saya itu kalau nggak salah belum ada 1 bulan. Jadi di dalam mobil itu gaji dinaikkan jadi 9 juta. Dalam hati antara bangga, kaget, bersyukur, tapi bingung. 9 juta itu bukan angka yang kecil. Bagi saya itu angka yang besar. Karena apa? Ya belum pernah saya dapatkan hal seperti itu. Seorang bos, ya mungkin itu bahasa seorang CEO, sampai segitunya mencarikan saya bagian yang cocok dengan saya. Ini kalau di dunia industri ya seperti ini nggak mungkin. Kenapa? Saya sama pimpinan itu nggak ada hubungan kekeluargaan. Saya ini siapa? Dia punya saudara banyak. Bahkan kalau mau cari sopir
sangat mudah buat dia, cari admin sangat mudah buat dia, cari yang busi-busi mes office boy sangat mudah buat dia. Sedangkan di Sumatera itu aktivitas saya sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget. Kenapa? Aktivitas copy paste. Begitu ketemu lagi belum ada 1 bulan, gaji dinaikkan, penempatan atau kerja udah dipastikan, dicarikan. Artinya apa? Saya diberikan ruang untuk saya mendapatkan uang tanpa saya harus berjuang. Sehebat itu Allah itu memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Hanya rutinitas sebentar-bentar ya Allah semata izin dan kehendak-Mu. Hanya komunikasi hati seperti itu Allah jadikan rezeki. Ternyata kalau Allah itu sudah berkehendak, itu logika dan akal hal yang dibahas secara logika pada umumnya orang itu nggak berlaku. Ya ini pemahaman saya karena saya sendiri yang merasakan. Sekarang itu Allah itu memberikan skenario hidup yang tidak bisa saya pastikan. Mereka yang sekolah tinggi, yang butuh proses pendidikan lama, mereka yang pengalaman kerja yang cukup tinggi, yang butuh proses untuk keterampilan yang diasah, itu ada harapan untuk penghasilan tinggi, itu wajar. Sedangkan saya ada harapan dan keinginan yang kuat untuk penghasilan tinggi, tapi saya tidak punya dua-duanya. Pendidikan tinggi nggak ada, pengalaman tinggi nggak ada, hanya sebatas itu aja. Ya Allah semata izin dan kehendak-Mu ya Allah, yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Alhamdulillah, hanya komunikasi hati itu yang memang saya telateni. Ternyata hal-hal seperti itu menjadi pengaruh buat rezeki, walau bisawab saya nggak tahu. Akhirnya di perusahaan power plant, akhirnya bekerja di PT Haman Energi tanpa saya membuat surat lamaran, tanpa saya memiliki pengalaman, tanpa tingginya pendidikan, tanpa saya punya keterampilan. Dan satu hal, saya tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pimpinan. Masya Allah. Disitulah sebenarnya saya membuat kisah kebersamaan dengan Haman Energi. Jadi di Lombok itu bisa dikatakan generasi emas. Kenapa saya katakan generasi emas? Ya karena emas-emas semua, tidak ada mbak-mbak, apalagi mbok-mbok, walaupun ada yang mbak-mbak. Kan ada kebebasan secara pribadi, bagaimana caranya bisa membentuk tim itu menjadi satu rasa seperti keluarga. Susah satu, susah semua. Senang satu, senang semua. Kurang lebih seperti itu. Perasaan itulah yang mengikat, yang pada akhirnya jadi kebersamaan. Kebersamaan itulah yang saya katakan kebersamaan yang sifatnya itu kita terikat dengan hati, dengan rasa, perasaan. Walaupun saya itu bawahan, saya itu dihargai karena apa ya? Karena karakter. Hal yang saya syukuri, saya bisa menunjukkan karakter saya sendiri. Saya bawa keluarga ke Lombok. Daripada 2 bulan sekali cuti cuma ketemu seminggu, yang saya bawa sekali yang pakai anak yang pertama sekolah itu baru seminggu, masuk TK itu baru seminggu. Itu anak saya sekolah di Lombok. Seingat saya sekolah baru 2 hari, itu gempa nasional, yang pada akhirnya libur kurang lebih ada 1 bulan itu. Libur 1 bulan, masuk kembali sekolah efektif baru 1 bulan. Itu di tahun 2018. Harapan saya itu sekolah anak saya itu bisa sampai tuntas. Jadi minimal TK kecil itu bisa tuntas 1 tahun di Lombok. Tapi pada akhirnya
di tahun 2018 itu, atasan saya meminta saya ke Kalimantan. Nah, inilah yang jadi perdebatan. Kenapa? Ya di Kalimantan kan sebenarnya sudah ada admin. Itu proyek baru dan saya diminta ke Kalimantan. Di Lombok itu nggak ada admin, adminnya itu saya. Di Kalimantan itu sebenarnya cuma 3 bulan. Sinkron ya, masuk. Oke, sinkron. KW muncul kan? B sudah energize. Ya, 27 lini paling kanan harus minta. Pak W. Kalau masuk. Syuting malam Melayu. Video case ya. Oke, akhir itu kita matikan. Ya, biasanya ini siap sensor. Dari terus ya, kita buat kontak dari yang kalau kita kalah, maka kita yang negatif power terus masuk ke kita. Karena itu bahaya. Tapi untuk menghindari itu bisa ditambah. Itu security ini tanya. Dia 2 kali lah. Jadi yang naik. Setelah saya cermati dengan berjalannya waktu, itu ternyata skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak saya ketahui. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan rezeki yang kebetulan di-upgrade. Kalimantan udah 10 juta, udah 2 digit, Insya Allah. Di Kalimantan itu bisa dikatakan pekerjaan di luar Jawa untuk terakhir saya. Saat itu seorang kuli dengan penghasilan 2 digit, tanpa pendidikan, tanpa surat lamaran, tanpa wawancara, tanpa pengalaman. Itu awal, dari awal itu memberikan 2 digit. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan. Perusahaan itu dapat proyek mulai di Jawa. Allah itu memberikan rezeki di Jawa, itu di Tangerang, di Lontar Project. Itulah yang menjadi cikal bakal perusahaan yang kalau menurut saya itu grafiknya naiknya signifikan. Nah, ini sebuah gambaran yang nanti akan ada part yang ketiga. Dan selalu ada anomali di setiap cerita yang saya sampaikan.